Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Pustaka SMA Negeri 1 Sabang. Jadi, saya akan mewawancarai anak IPA. Ya, sekarang anak IPA, next time anak IPS ya. Tapi saya belum tahu kapan. Yang ada di samping saya sekarang adalah salah satu anak IPA kelas 12 yang bentar lagi mau lulus. Kayaknya sayang kali kalau nggak di ini ya, kalau nggak diwawancarai sekarang ya. Tiga bulan lagi mereka udah nggak tahu mau kemana. Udah goodbye dari SMA 1. Oke, baik, kenalan dulu ya. Boleh kenalan dulu, Bang? Boleh. Namanya siapa, Bang? Nama saya Ahmad Fatkur Rahman. Saya dari kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1 ya. Biasanya IPA 1, kemudian IPS 1 itu biasanya yang terbaik di kalangannya. Oh iya Ya. sih, tapi saya biasa-biasa aja sih. Tapi nggak kena mental kan setelah pindah ke IPA 1 kan? Oh enggak, saya emang dari awal di IPA 1 dari kelas 10 dulu. Oh, berarti konsisten. Konsisten. Teman-teman saya tuh angkat Ganti-ganti. kaki dari IPA 1 yang kelas 10 dulu. Saya sendiri yang cowoknya tinggal. Saya Akbar nih, Akbar dulu. Akbar dulu 10 IPA 1 angkat kaki dia. Kaki dia pindah ke IPA 2. Pindah ke IPA 2. Dia downgrade. Aduh. Itu namanya Nggak, aku bilang jalan-jalan, emang itu namanya jalan-jalan. Jalan-jalan ya. jalan-jalan. Baik, gimana sih rasanya jadi anak IPA ya? Saya dulu juga pernah jadi anak IPA, tapi kayaknya sih dulu angkatan saya hanya kelas 3 dari IPA tuh. Oh, nggak dari kelas 1? Nggak tahu, mungkin kurikulum lama kali ya. Nampak wajahnya ya. Ini 17 tahun, ini 17 tahun setengah. Jadi, berarti IPA sejak kelas 1? Ya, Kelas sejak atau kelas kelas 1. berapa? Kelas 10 Kelas ya? 10. Kelas 10. Dulu gimana kok bisa milih IPA? Dulu saya milih IPA sih karena mungkin ikut temen, ikut kata saudara juga. Katanya IPA itu lebih bagus daripada IPS, masuk IPA aja. Rupanya itu hanya omongan belaka. Kenyataannya nggak juga. Ada banyak anak IPS atau kelas IPS lah lebih bagus daripada kelas-kelas IPA pada umumnya. Oh gitu. Ya, Kenapa akhirnya IPA ini kayaknya nggak sesuai dengan diriku gitu? Itu apa? Mulai ngerasa kayak gitu? mulai ngerasa pas kelas 2 mau masuk jurusan sastra Inggris dulu kan. Karena emang pengen kali ngelanjut kuliah di perkuliahan nanti universitas masuk jurusan Inggris, sastra Inggris. Cuman kalau di anak IPA itu nggak bisa, dia harus lintas jurusan kata guru-guru di sini. Harus itu karena jurusan anak IPS. Berarti sebetulnya Fatur sudah mulai merasa bahwa oke, saya kayaknya punya potensi di bahasa gitu ya. Ya, Oke. dari dulu memang suka bahasa dari SD. Artinya memang sebetulnya ya masuk IPA ini menjadi bagian dari ya perjalanan hidupmu lah ya. Perjalanan Ya. hidupmu yang mungkin harus kamu lalui, meskipun dalam perjalanannya ternyata memang aku lebih cocok di bahasa. Oke, menurut saya nggak masalah sih ya, karena memang di tahun 2022 ini nanti ketika masuk perkuliahan sudah ada berita kemarin ya, nanti saya capture beritanya bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi itu tidak ada lagi IPA IPS, semuanya sama gitu. Semuanya menjadi IPC ya, istilahnya dulu Ya. IPC, ilmu pengetahuan campuran. Jadi tidak ada lagi dikotomi IPA dan IPS. Artinya memang semua orang akan punya kesempatan yang sama, bertarung di ring yang sama untuk masuk ke beberapa jurusan, meskipun ada beberapa jurusan yang belum dilebur seperti itu. Kayak Seperti misalnya farmasi kedokteran ya murni lah ya, kedokteran kan Harus IPA memang. orang harus tahu biologi. Iya. Bayangkan Bayangkan. orang nggak pernah belajar biologi, suruh belajar kedokteran, kayak mana ya? Iya. Orang pasti akan mulai dari nol, bahkan mungkin minus ya pengetahuannya. Iya. Kalau anak IPS kenapanya langsung kenal lah ya, sosiologi langsung ke Sosiologi, masyarakat, ya. ekonomi langsung bisa diaplikasikan ke ranah usaha dan lain sebagainya ya. Ya benar tuh. Gambarannya setelah lulus apakah mau ngambil bahasa atau mau kemana? Saya ada rencana setelah lulus nih mungkin masuk ke bahasa, tapi bukan lagi sastra Inggris, lebih ke FKIP bahasa Inggris. Karena cita-cita saya dulu mau jadi dosen. Amin. Amin. Kalau nggak jadi dosen pun mungkin guru-guru les, tapi masih bersangkutan dengan bahasa Inggris gitu. Oke. Hobi apa hobi? Hobi saya, kalau hobi saya dari
kecil ya, saya hobi kali itu pegang kamera. Dulu ada kamera ayah saya kalau nggak salah Canon Pocket gitu, nggak Pocket kali sih. Emang udah jadul kali, kecil. Saya main-mainin, saya otati gitu. Oh, itu Padahal nggak ada ngerti. Kamera digital, Kamera digital. Camdic, ya. Hmm. Oke, sobat pustaka, untuk Camdic kalau yang belum tahu ya, itu bentuknya kecil, tipis, ya mungkin segenggam tangan ini ya. Sama HP sekarang mungkin lebih besar HP sekarang ya. Lebih besar HP sekarang. Mungkin ukurannya setengah HP sekarang. Mungkin. Emang Dan kecil. Dulu udah canggih kali tuh, Iya. 10 tahun yang lalu mungkin 2010-an lah ya. Camdic itu masih menjadi pilihan orang ketika ngambil gambar. Ketika HP masih burik kali. Kan? Sekarang Dulu HP kamera sama sih. kamera kayaknya hampir sama kualitasnya, apalagi brand tertentu ya. Iya. Apalagi brand buah-buahan ya. Buah-buahan. Ya. Itu biasa bagus kameranya. Itulah yang akhirnya orang beralih banyak ke ponsel. Oke, kenapa Fatur akhirnya punya hobi fotografi? Selain tadi pernah ngotak-atik alat, akhirnya kan pasti belajar ya, cara ngambil gambar yang bagus gimana, cara ngambil pencahayaan, pewarnaan gimana gitu. Sebenarnya saya selain hobi fotografi, motret-motret gitu, saya juga hobi nih ngedit-ngedit foto. Kalau video mungkin baru belakangan ini aja terjun. Karena dari SD dulu pas kelas 6 saya dapat HP pertama saya, emang bekas abang kalau nggak salah HP sih. apa tuh? HP apa udah nggak inget, tapi HP-nya emang jadul, tapi udah digital lah, udah nggak yang keyboard BlackBerry gitu. Udah digital, saya install aplikasi Pixel Lab gitu. Itu nonton tutorial lah di YouTube. Pixel Lab? Pixel Lab. Pixel Lab tuh saya baru denger ya. Pixel Lab dia Biru ya? biru tulisannya P gitu. Emang aplikasinya Simple. dasar, basic dia. Dibanding Capcut, Itu udah beda jauh sih Pak. CapCut tuh kan udah aplikasi untuk ngedit video. Bacanya CapCut atau Capcut? CapCut. Kalau saya biasa CapCut, biasa CapCut, apa aja boleh. Karena di Sesuai Aceh selera. jadi Capcut ya. CapCut, Ah. orang Indo. Kan di Aceh Capcut. Jadi bukan menjadi rahasia umum. CapCut sekarang menjadi pilihan banyak orang. Ya. Edit video ya. Apalagi bisa gunain fitur template di situ. Ah. Jadi tinggal masukin footage kita, langsung teredit lah gitu. Nggak perlu kita edit terlalu ribet, langsung jadi hasilnya. Apalagi secara sound gitu udah tersedia banyak kan. Iya, bisa ada banyak. Yang tren-tren zaman sekarang yang gitu, jedak-jeduk. remix gitu ya. CapCut, ada kan. Dia melukai Aduh. yang udang tuh ya, udang. Udah. Aduh, Bapak gini-gini rupanya. Saya terngiang-ngiang lagu-lagu itu. Iya. Cuman saya udah hampir setahun ya saya uninstall TikTok. Saya malah belum pernah install TikTok. Saya takut main TikTok. Kenapa? Karena produktivitas saya menurun. Saya pernah scroll tuh sampai jam 3 pagi. Waduh, bahaya. Padahal biasanya kerja. Kayak mana ya? Apakah mungkin dialami oleh sobat pustaka yang terkait hal ini? Barangkali mungkin menjadi evaluasi buat teman-teman semua gitu. Main TikTok boleh, main Reels boleh, tapi dibatasi lah ya. Itu nanti akan menjadi racun buat kita kalau kita nggak sampai batasi hal ini. Iya, benar tuh. Ya bukan membuat kita menjadi bahagia gitu, malah menjadi lebih sedih. Karena sesuatu yang berlebihan nampaknya juga nggak bagus juga untuk kita. Selanjutnya saya punya challenge buat Fatur. Apa tuh, Pak? Sebagai anak IPA ya. Oh iya. Kan di boleh. IPA ada pelajaran biologi. Ada. Nah, pernah diajarin tentang tumbuh-tumbuhan kan. Ada, pasti Oke. pernah. Jadi saya punya 2 jenis barang. Nih. Waduh, barang. Ini kirain satu. barang apa tadi? Ini 2. Eh. Ini ya. Ini adalah tumbuh-tumbuhan, Tur, yang banyak tumbuh di sekitar kita. 2 benda ini orang ketika nggak tahu secara detail seringnya tertukar. Gitu. Apakah namanya benar atau bahkan kadang menyebut ciri-cirinya agak susah. Iya. Fatur, ini dari bentuknya, yang ini kamu nyebutnya apa? Tahu nggak ini apa? Ini. Coba boleh dilihat, Pak? Boleh. Familiar sih tumbuhan nih. Ya. Sering lihat di dapur mama lagi masak kan, ngeliat nih. Tapi kadang sering ketuker juga nih.
Saya tahu nih antara satu nih ada yang jahe, ada yang kunyit. Ya. Cuma dari bentuknya kita lihat kayaknya yang lebih besar jahe nggak sih? Yang kunyit nih yang lebih kecil. Atau Oke. nggak kunyit yang ini? Coba dicium baunya, dibuka dikit, lalu Kita pletek ya. dipletek boleh. Pletek. Bahasa Sabang pletek. Pletek bahasa Sabang. Bahasa saya sih Bang, nggak tahu bahasa Sabang apa nggak. Oh, baunya kuat ya. Oh, ini lebih enak nih. Yang Oh, enak nih, mana? ini enak nih. Ini bau jahe. Jahe. Tanda kali. Oke. Kalau ini kunyit harusnya sih. Berarti selama ini mungkin hanya tahu dari baunya ya. Dari baunya tanda kali. Baunya maksudnya kan juga banyak produk-produk jahe yang sudah menjadi produk minuman atau produk bubuk ya. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin nonton video ini ketika dibuka ini dalamnya agak sedikit lebih putih. Nah ini jahe. Kalau dicium baunya kuat kayak bau-bau apa ya teman-teman kalau beli minuman bandrek gitu pasti baunya jahe. Karena memang salah satu komposisi bandrek adalah jahe sama kayu manis sama cengkeh kalau nggak Makanya salah. terasa hangat karena itu dari jahenya. Betul. Coba berani gigit? Waduh, tes kriuk kita. Jangan ya. Ini pedas sekali nih. Selanjutnya ini yang kuning, ini kunyit. Nah ini kalau dibuka gini, ini ada sedikit warna kuning. Nampak ya? Coba di situ, Pak. Orange. Nah ini warna kuning. Ini jahe putih, ini kunyit lebih kuning. Nah secara tekstur belum berdiri tur. Oh iya. Nampak apa? Kepotong? Apa ya? Lupa. Nggak. Secara tekstur ini sedikit lebih apa ya? Lebih gemuk ya. Lebih bulat lah, lebih bulat gitu. Berisi. Berisi. Kalau yang jahe ini agak Kurus. sedikit lebih kurus dan Macam saya Pak. lebih panjang ya. Secara apa namanya? Secara bentuk buahnya gitu. Oh ini perbandingannya biar lebih ngerti nih sobat pustaka. Iya. Ini anggap aja Fatur, ini Pak Arif. Ya. Aduh. Iya. Oh ya ya. Saya jahe, Saya kunyit. kunyit. Jadi lebih jelas ya. Yang lebih bulat nih jahe gitu. Nah, jangan sampai salah apalagi nanti buat sobat pustaka yang cewek nih ya. Kalau ke depan kamu ketemu dengan calon mertua, itu kan. Diajak masak ke dapur dan sampai tertukar mana jahe mana Kunyit. Nah. Biasa ada kuis dadakan tuh. Betul. Pilih mana kunyit, mana jahe. dia calon mertua ke pasar. Nah, yuk ikut ibu ke pasar beli kunyit. Suruh pilih ya kamu ambil jahe. Waduh. Langsung. Pasti ibunya langsung nah, kayak mana Saya. nih ya? Apakah bisa masak untuk anak saya? Langsung diragukan, bahaya tuh sih. Tapi nggak apa-apa kok. Belakangan kan kalau nggak bisa masak di playground banyak. Sebungkus 10.000. Saya juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya nggak bisa masak nggak apa-apa. Yang penting bisa beli. Bisa beli. Gantung duit. Oke. Karena ingat ya, laki-laki itu cari istri, bukan cari pembantu. Iya, oke. benar tuh. Eh, Bagi opini saya benar bisa tuh. jadi benar, bisa jadi salah. Ini opini saya ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan ini just opini saya dan opini Fatur semua. Oke, sobat pustaka, itulah dua hal yang membedakan antara kunyit Jahe. kunyit yang ini Kunyit dan juga jahe. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa untuk ikuti terus video kita ya. Terima kasih. Salam literasi.